Hilang harta, hidup masih bisa berjalan. Namun hilang kesehatan, harta pun habis terkuras. Sekitar tahun 2023 silam, Dave Hendrik, salah satu presenter tanah air terkejut setelah didiagnosa mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung. Sekejap, hidup serasa sudah berakhir. Aku tak pernah punya riwayat sakit jantung, diagnosa itu membuatnya terkejut hebat. Sebetulnya saya nggak pernah tahu kalau saya punya riwayat jantung. Kenapa akhirnya operasi? Karena serangan jantung. Jadi kalau ditanya mendadak, iya mendadak. Saya nggak pernah punya riwayat jantung, saya nggak pernah ada sesak nafas atau apa-apa. Tiba-tiba like lightning gitu, tiba-tiba saya serangan jantung. Dan waktu itu terjadi juga saya sebetulnya nggak tahu ya kalau apa yang saya alami adalah serangan jantung. Cuman saya merasa sesak di dada, kayak ketimpa lempengan panas. Dari sore saya rasa itu, terus saya pikir kan apa saya masuk angin, apa GERD gitu. Terus saya minum teh panas, terus saya sendawa, oh rasa enak, kayaknya nggak kenapa-napa nih gitu. Terus saya melakukan aktivitas saya syuting, saya menghadiri event gitu. Ketika saya pulang malam, rasa sakit itu hadir kembali dan semakin lama semakin tidak enak dan tidak nyaman. Saya langsung udah kata hati saya bilang something is not right. Saya memutuskan ke UGD. Misalkan kita tahu jantung itu seperti pompa air, nah selangnya itu pembuluh darah. Nah pompa jantung ini kan tujuannya bisa memompa nutrisi oksigen ke seluruh tubuh. Ke otak, ke tangan, ke kaki, ke ginjal, termasuk ke jantung itu sendiri. Jadi kan jantung itu sendiri kan butuh oksigen juga. Karena jantung itu butuh oksigen juga, oksigennya itu dipompakan oleh jantung ke jantung itu sendiri juga. Nah kalau misalkan terjadi sumbatan di sana, akibatnya adalah orang kekurangan oksigen, jantungnya itu orang jadi cepet capek, sesak napas, sakit dada. Kalau mendadak kejadiannya tiba-tiba tersumbat, nah itu kejadian serangan jantung. Nah ini yang banyak orang kenal, kok tiba-tiba serangan jantung? Padahal sebenarnya proses itu mungkin sudah berlangsung cukup lama. Yang orang tidak tahu karena tidak melakukan check up. Sesaat setelah masuk IGD, Dave Hendrik langsung dipertemukan dengan dokter jantung. Tidak diperbolehkan pulang, serangkaian pengobatan harus dijalani. Ada 3 pilihan yang dianjurkan dokter. Setelah mempertimbangkan dengan aspek positif negatifnya, Dave pun memutuskan untuk melakukan bypass jantung. Akibatnya, sejak bypass jantung hingga detik ini, ia harus rutin minum obat. Sebetulnya di UGD itu diketahui bahwa yang saya alami adalah serangan jantung. Saya udah tidak diperbolehkan pulang. Saya udah langsung disarankan untuk menginap. Besokannya periksa cath lab gitu ya, untuk bisa mengetahui sumbatan yang terjadi. Dan kebetulan sumbatan yang terjadi di jantung saya waktu itu ada di 7 titik. Dan di tiap titik itu sampai dengan 80% gitu ya. Ya ranging from that lah gitu, aku kurang ingat tepatnya. Karena lokasinya sudah 7, jadi disarankan untuk dikasih 3 pilihan opsinya. 1, memutuskan untuk tidak operasi tapi minum obat seumur hidup. 2, apa tuh tadi? Apa yang tadi kamu bilang? Ring, ya pasang ring. Tapi pasang ring itu sekali prosedur hanya bisa dilakukan untuk kondisi saya ya, jangan digeneralisasikan. Pasang ring itu sekali prosedur cuma bisa 2-3. Sementara saya 7. Nah, dokter akan gambling tuh memutuskan yang mana duluan. Takutnya kayak ibarat kata ada 7 gitu misalnya. 3 didahulukan 3 yang ini, ntar tiba-tiba pada saat prosedur yang ini gitu. Jadi itu juga ada resikonya sendiri. Ini bukan obat yang dibilang harus ketergantungan, tapi obat ini menjadi kebutuhan pasien yang memang sudah pernah operasi bypass. Bukan karena operasi bypassnya saja sebenarnya, tapi karena kondisi sumbatan pembuluh darah jantungnya. 3 bulan sekali ia harus check up, sekaligus mengambil obat yang telah habis dikonsumsi. Lantas, apa sebab dirinya bisa mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung, sementara pola hidup sehat telah ditekuni sejak lama? Sebetulnya saya sudah mulai gaya hidup sehat itu dari umur 30-an. Saya sekarang udah hampir 50 ya. Jadi memang baru 20 tahunan saya mengadaptasi gaya hidup yang jauh lebih sehat. Junk food, instant food, processed food, saya udah lama banget nggak makan itu. Olahraga saya udah duluan.
at least kayaknya dari teman-teman peers saya lebih dulu deh mengadaptasi gaya hidup sehat. Karena gemuk, dulu saya obesitas gitu. Jadi saya melakukannya untuk menjaga berat badan saya semenjak saya bekerja di televisi, which is udah 20 tahun kan. Jadi make sense lah ya perhitungan aku. Tapi apa dong yang menjelaskan penyumbatan yang terjadi? Penjelasan dokternya adalah ya ada kondisi bawaan fisik badan orang yang memang tidak bisa mentolerir kandungan kolesterol di dalam badan. Bisa jadi itu yang terjadi pada badan saya. Jelas kalau misalkan kita ingin supaya terhindar dari kemungkinan sumbatan jantung. Sebenarnya di balik banyak orang yang suka bilang bahwa hanya dengan kita pola makan teratur dan olahraga saja itu sudah benar. Tambah yang ketiga adalah check up. Ya karena banyak pasien yang tidak sadar bahwa sebenarnya dia punya faktor risiko yang tinggi dan dia tidak tahu tiba-tiba diserangan jantung. Padahal dia sudah mengikuti berbagai event olahraga dan menjaga makanan. Efek samping dari bypass benar-benar sempurna. Padahal awalnya Dave mengira ia benar-benar telah kehilangan separuh kehidupan berharganya. Tak lagi bisa berkegiatan berat lantaran selalu dihampiri rasa lelah hingga tidak bergairah dalam hidup. Demikianlah yang merasuki pikirannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saya mendapatkan masa muda saya kembali ya semenjak saya operasi bypass. Dalam arti sebelum saya serangan jantung itu saya pikir saya sudah mulai tua. Jadi saya tuh kehilangan stamina badan saya. Saya mudah lelah, saya constantly ngantuk, saya cepat sekali kehilangan oksigen. Dan saya kan orangnya sangat aktif ya, saya berolahraga tuh hampir setiap hari. Dan saya tuh olahraga 2 jam tuh minimal. I live a very active life gitu. Tapi sebelum serangan jantung kemarin tuh lambat laun kok aku gini, apa ini yang namanya tua ya? Kok kayaknya gue cepet capek, cepet ngantuk. Hidup seperti sedia kala, kondisi ini pula yang dialami Miing Bagito setelah melakukan bypass jantung pada tahun 2022 lalu. Serupa dengan Dave Hendrik yang tidak memiliki riwayat sakit jantung, Miing terkejut saat mendapat diagnosa dari dokter. Pada akhirnya, kesehatan adalah kekayaan terbaik yang bisa dinikmati secara gratis oleh setiap orang. Kenikmatan atau kekayaan yang terbaik kita adalah kesehatan gitu. Walaupun saya diuji berkali-kali Allah misalnya saya demam berdarah tahun 2000 juga itu dahsyat lah. Lalu kemarin baru saja di bulan Ramadan kena 5 hari juga demam berdarah. Lalu sebelumnya tahun 2021 saya harus terpaksa ambil kantong empedu dioperasi. Hampir 12 sentian. Lalu 2002-nya bypass jantung. Hampir 24 senti. 2022. Artinya bahwa bertubi-tubi cobaan dalam bentuk penyakit yang justru nikmat yang paling tinggi dan harta yang paling tinggi adalah kesehatan itu diujikan pada saya gitu. Rencananya tadinya mau di ring ya, tapi di ring kan udah nggak bisa, akhirnya bypass. Jadi prosesnya cepet banget ya. Dari sebelum ayah jatuh itu nggak tidak punya histori ya, tidak punya catatan riwayat jantung gitu, nggak ada. Makanya saya bercanda, masa kita sakit jantung sih emang orang kaya gitu. Kalau zaman dulu kan orang kaya yang kena jantung kan, masa kita orang kampung kena jantung gitu loh. Yang dinamakan dengan operasi bypass itu adalah sebenarnya kita mencangkok pembuluh darah dari kaki, kita pindahkan untuk bisa bikin jalan baru untuk pembuluh darah jantung. Sebenarnya bukan hanya dari kaki saja, dari pembuluh darah lain juga bisa. Ada yang di dekat tulang dada itu juga ada pembuluh darah bisa dipindahkan. Tapi memang kita intinya yang dinamakan dengan bypass itu adalah kita membuat jalan baru dari pembuluh darah lain. Karena pembuluh darah yang aslinya sudah tersumbat. Jadi kalau Anda bayangkan, itu seperti jalan layang. Nah kalau di bawah jalannya sudah tersumbat karena macet, nggak bisa lewat, bikinlah jalan layang. Menjadi sehat bukanlah pilihan, tapi keharusan dalam hidup. Peduli pada kesehatan banyak orang, komunitas jantung sehat pun hadir, tak sekedar mencegah, tapi juga membantu orang-orang kecil yang punya bawaan penyakit jantung. Berkomitmen untuk mengurangi beban penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Jadi sekali lagi penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia.
Tentunya dengan cara seperti apa, melalui edukasi, kemudian pencegahan, dan juga dukungan bagi pasien. Nah, cerita sedikit, khususnya sebenarnya kami itu konsentrasi adalah membantu anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya dengan penyakit jantung bawaan yang berada di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi karena biayanya kan sangat besar sekali untuk operasi jantung ini, jadi memang kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mereka. Sehat adalah modal utama, namun untuk bisa sehat, bahagia juga diperlukan. Dari Papua, keterbelakangan hidup masyarakat di Kampung Basman menggugah hati Suster Wike untuk mengabdikan diri sepenuhnya sebagai seorang bidan. Seperti apa kisah selengkapnya? Sesaat lagi, hanya di Insert Investigasi.